kepada 1 Mei. Sejak 1886, loncatan pikiran-pikiran telah membahana di dalam ketidakkuatan diri mereka diperlakukan dengan penganiayaan. Lalu barisan ribuan manusia turun atas nama kemanusiaan. Serikat buruh di sebuah negara adidaya Amerika berjalan berdoyo ratusan ribu, dan sehingga hari-hari bertambah, lahirlah 1 Mei 1886, sebuah perjuangan atas hak yang ingin diberikan keadilan. Tahun demi tahun, 1889, satu konferensi di Prancis dengan negara-negara adidaya berkumpul, akhirnya bersepakat memberikan satu penanda. 1 Mei adalah hari perayaan tentang penghormatan, tentang perjuangan keadilan bagi mereka para pekerja di seluruh dunia. Setahun, 10 tahun, 1000 tahun, dan bertahun-tahun setiap 1 Mei di berbagai negara menjadi satu agenda menuntut keadilan. Dan di negaraku setiap tahun berduyun-duyun juga merayakan dengan tuntutan. Langkah-langkah gontai para buruh berangkat mungkin dari subuh. Kaki-kaki para buruh dengan suara yang bergemuruh. 1 Mei mengatakan Mayday, 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 Mayday. Sementara di istana, biarkan saja itu acara rutin tahunan, nggak perlu lagi diperhatikan. Polisi sudah menyiapkan 2 bulan sebelumnya, sudah disiapkan, jadi tidak perlu haruskan apa tuntutan 35 tuntutan, 20 tuntutan. Itu cukup dirilis di media saja. 2 hari juga sudah terlewati. Mayday, Mayday, Mayday. Seorang perempuan dengan 2 anak membawa anaknya turut menuntut keadilan atas nama buruh, meminta haknya agar dia juga diberikan libur untuk mengurus anaknya, untuk mensejahterakan anaknya, agar anaknya selama dalam perlindungannya dan saat dia bekerja di sebuah perusahaan ataupun di bawah negara, dia diberikan hak juga keadilan untuk mendapatkan kesejahteraan. Tuntutan dilayangkan. Para pengusaha lalu melobi para pemerintah, itu sudah semuanya ditangani dan undang-undang sudah cukup bagus. Lalu tuntutan apa yang sekarang dikatakan? Biarkan, kan setiap tahun seperti itu. Itulah kuncingan di istana dan para pelobi pengusaha. Mayday, 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 Mayday. Kata-kata semakin lirih, para buruh semakin sedih. Di jalanan hanyalah seolah-olah perayaan simbol, lalu seolah-olah semua orang menjadi korban. Sementara di istana, setelah melihat rilis media, hanya disimpan berita di atas meja. Lalu esoknya, ya kita tunggu tahun depan, paling tuntutannya masih sama, tanpa menggubrisnya. Mayday, Mayday, Mayday. Demokrasi telah memberikan ruang untuk mengajukan siapapun akan hadirnya keadilan. Jika ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan berada di jalan, buruh-buruh meminta keadilan dan menuntut apa yang memang dirasa menjadi hak untuk menjadi bagian, tetap mereka acuhkan, maka tak perlulah ada demokrasi. Bangunlah para buruh,
Kembalikan suaramu untuk tetap bergemuruh. Berhentilah 1 minggu hingga 1 bulan. Jangan bekerja. Biarkan mereka terlena. Dari para pengusaha hingga istana, mereka akan stres. Maka pikiran mereka akan menjadi kaku hingga menjadi es. Tak ada ide, tak ada apapun. Karena mereka bingung. Tak ada produksi yang bisa dikerjakan. Bangunlah para buruh. Mari kita sama-sama bergemuruh. Jangan hanya di 1 hari. Hanya karena mereka memfasilitasi sebuah demokrasi, sebuah panggung bicara dan orasi, tapi tanpa peduli tentang apa yang sudah ditulis dan dinanti. Bangunlah para buruh, lalu suarakan kembali dengan bergemuruh. Berhentilah 1 minggu, bahkan 1 bulan. Jangan bekerja. Seorang pengusaha berbisik, teruskan saja lantangkan puisimu. Kau tak akan didengar. Karena yang ku tahu, para buruh lebih takut kepadaku ketimbang pada syairmu. May Day, Hari Buruh 1 Mei 2024.